Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sol Sepatu Ngerden, gudangnya ilmu sol sepatu. Jadi teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar atau saya akan membuatkan video tentang bagaimana caranya membuat jarum sol sepatu yang tentunya sangat simpel dan bahannya mudah didapat. Jadi teman-teman, untuk bahan-bahannya sekiranya teman-teman bisa mencarinya di rumah, khususnya bagi teman-teman yang ingin memperbaiki sepatu teman-teman di rumah. Jadi teman-teman, yang perlu kita persiapkan yang pertama tentunya adalah kayu. Jadi ini teman-teman, bentuknya ini adalah bekas jarum saya yang patah teman-teman, tapi kayunya masih bisa digunakan. Jadi kita gunakan kembali kayu ini. Nah, jadi untuk yang ini teman-teman, ini adalah bekas kayu dari sapu yang saya gunakan. Selanjutnya teman-teman, tidak kalah penting, saya menggunakan jeruji besi yang model seperti ini teman-teman. Ini adalah jeruji sepeda yang sangat kuat dan kita bisa menggunakannya sebagai jarum sol sepatu. Yang selanjutnya, palu. Jadi palu ini juga penting teman-teman. Untuk fungsinya atau kegunaannya dalam pembuatan jarum sol akan saya jelaskan ketika nanti kita membuat prosesnya atau membuat jarum sol sepatu yang kita inginkan. Yang keempat adalah kikir. Jadi ini teman-teman, bentuknya teman-teman pasti punya karena tentunya ini adalah peralatan rumah yang kita perlukan. Selanjutnya tidak kalah penting, tang. Dan yang terakhir adalah amplas, tentunya amplas halus. Jadi teman-teman, saya membuat video ini untuk memberikan pengetahuan atau share ilmu kepada teman-teman yang ingin membuat jarum sol sepatu. Tentunya teman-teman, jika kita membuat jarum sol sepatu sendiri, kita bisa mengcustom baik panjang, kenyamanan, atau apapun terkait jarum sol sepatu yang kita inginkan. Jadi teman-teman, tidak panjang lebar, langsung saja kita membuat jarum sol sepatunya. Jadi teman-teman, untuk jeruji sepeda yang kita punya yang awalnya panjang teman-teman, kita potong saja sesuai panjang yang kita inginkan. Jadi untuk proses pemotongannya menggunakan tang tidak saya videokan teman-teman. Saya yakin teman-teman juga bisa melakukannya sendiri di rumah. Jadi kita langsung potong sesuai panjang yang kita inginkan. Kebetulan teman-teman, untuk hari ini saya akan membuat jarum pendek. Jadi ini adalah hasil potongannya. Yang selanjutnya, ketika teman-teman sudah memiliki besi yang panjangnya sudah sesuai, tugasnya kita teman-teman adalah memalu besi ini teman-teman. Pada bagian ujungnya dipalu hingga pipih seperti ini teman-teman. Jadi ini posisinya jarumnya lebih pipih daripada jarum yang ujung. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi setelah itu kita langsung pasangkan aja teman-teman. Kita langsung palukan pada bagian ini teman-teman. Langsung saja.
Jadi teman-teman, untuk proses selanjutnya kita gergaji teman-teman besi atau jeruji besi yang kita buat untuk jarum. Nah, jadi sekiranya kita gergaji hingga membuat cantolan yang kita inginkan. Jadi teman-teman, untuk proses menggergajinya tidak perlu sampai terlalu dalam, karena nanti kita akan lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses mengamplas dan hingga mengtes apakah jarum nyaman digunakan atau tidak. Jadi teman-teman, ketika kita sudah membentuk jarum yang seperti ini, tadi sudah saya videokan kita harus menggergaji bagian ini teman-teman untuk cantolannya, dan kita juga bisa membuat bagian runcing ini teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita tidak perlu membuat jarum yang terlalu runcing atau sangat tajam teman-teman, karena itu juga bisa melukai tangan kita ketika kita memproses sol sepatu. Jadi teman-teman, untuk jarumnya cukup tidak terlalu tajam, jadi ketika kita mengsol, setidaknya ketika kita mengenai tangan kita sendiri tidak sampai melukai tangan kita, tapi jarum juga harus cukup kuat untuk menembus sepatu. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah pada bagian ini teman-teman, ketika menempuh cantolan bagiannya juga harus agak landai teman-teman ya. Jadi jarum ketika di dalam sepatu itu mudah masuk, dan yang selanjutnya bagian cantolannya juga harus cukup untuk benang jika kita menarik jarumnya teman-teman, jadi benang tidak mudah lepas. Nah, poinnya teman-teman, ketika jarum sudah terbentuk seperti ini, yang terakhir adalah kita mengamplasnya teman-teman menggunakan amplas halus. Jadi ini teman-teman, amplas yang saya punya, kita tinggal mengamplas bagian cantolannya agar tidak menjadi tajam. Jadi langsung aja teman-teman, kita amplas bagian ujungnya, kita lipat dulu teman-teman amplasnya, lalu kita amplas pada bagian cantolannya. Kita amplas saja. Jadi teman-teman, ini adalah jarum sol sepatu yang sudah jadi dan tentunya sudah diamplas. Jadi teman-teman, bagian cantolannya sudah tidak tajam lagi dan bisa digunakan untuk mensol sepatu tentunya dengan hasil yang memuaskan dan nyaman digunakan di tangan. Cuma teman-teman, untuk yang terakhir kita bisa mengtes kenyamanan dari jarum sol sepatu ini tentunya langsung menggunakan benang maksudnya teman-teman. Jadi langsung aja, ini saya sudah menyiapkan benang nilon
sol sepatu yang kita bisa gunakan. Jadi caranya teman-teman, kita ada dua cara untuk mengetes, yaitu pertama kita tes cantol. Jadi kita langsung cantolkan aja teman-teman. Anggap saja bagian tangan ini adalah bagian tangan yang ada di dalam sol sepatu atau di dalam sepatu. Jadi untuk cantolannya juga sangat kuat teman-teman. Dan yang kedua adalah tes ketajaman dari jarum. Seperti ini teman-teman. Jika benang tidak putus, maka benangnya sangat nyaman digunakan. Jadi ini teman-teman hasil dari jarum sol sepatu yang sudah saya buat. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silakan komen, like, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan lain tentang pembuatan jarum sol sepatu, silakan komen di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.